Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fas-sultanu waliyun man la waliya laha. Yang kami hormati kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur yang rahimakumullah, serta takmir atau pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita di zuhur yang berkah ini menyampaikan ucapan alhamdulillah yang tiada hingganya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita diizinkan kembali hadir untuk salat zuhur berjemaah. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Maka tema yang kami angkat atau judul berkaitan dengan persoalan, karena kami bertugas di Pengadilan Agama, maka judulnya adalah isbat nikah, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ini kaitan judul ini karena banyak permasalahan, banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat, bahwa kita di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dan menyeru, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kamu. Isbat nikah ini terjadi karena masih ada dualisme masyarakat kita memandang tentang pernikahan. Satu sisi pernikahan di dalam Islam adalah ibadah, itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sisi lain bahwa pernikahan itu mesti tercatat. Itu wa ulil amri minkum, peraturan pemimpin kita tercatat di kantor KUA dan dibuktikan dengan adanya akte nikah. Ini ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi masyarakat kita ini didahulukan apa? Ini dulu. Kalau ada permasalahan ya tidak tercatat. Kalau ada mama yang tidak setuju, nikahnya entah di mana-mana. Kalau ada persoalan-persoalan lain, maka tercatatnya tidak ada. Dan ini banyak menimbulkan permasalahan di belakangan, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak ada. Kami ini pengaduan kasus kemarin. Ini contoh yang konkret. Anaknya sudah besar, kemudian lulus secara tahap pertama, contohlah masuk angkatan kepolisian atau ABRI. Lulus tahap pertama, tahap keduanya harus pemberkasan. Pemberkasannya harus ada akta nikah, ya. Orang tuanya ternyata tidak ada akte nikahnya. Dan artinya apa? Ini menjadi persoalan masa depan anaknya tertunda karena tidak bisa mengirimkan berkas akte nikah orang tua. Gini Pak,
Contohlah terjadi persoalan orang tidak punya wali. Nabi juga mengatakan, fasultanu waliyun. Kenapa anda tidak punya wali? Saya nggak ada. Maka kata Nabi dalam hadis juga, fasulton, maka sultan ini adalah pemerintah. Itu menjadi waliyun, menjadi wali, malla waliyalah, orang yang tidak punya wali. Jadi nggak ada persoalan. Saya nggak punya wali, entah. Pindahnya kepada sultan. Pemerintah memberikan amanah pada menteri agama. Menteri agama kita memberikan amanah terus kepada Kemenak, terus kepada kantor urusan agama yang paling kecil. Ini. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana? Akhirnya kedua orang tuanya datang ke pengadilan agama, menyampaikan persoalannya. Anak saya lulus Pak pada tahap pertama untuk masuk tes angkatan, ya, kepolisian atau tentara. Betul, bagus Ibu, masa depan anak Ibu terjamin. Tapi Pak, saya punya masalah untuk menginput berkas berikutnya. Saya nggak punya bukti otentik surat nikah. Ya betul, ajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan memproses yang namanya isbat nikah. Isbat nikah ini adalah mengkaji ulang, memproses peristiwa kembali, kapan dia menikah, tahun berapa. Kalau terlengkap dan terpenuhi rukun nikah secara Islam, maka pengadilan agama akan mensahkan nikah. Kedualah penetapan isbat nikah. Tetapi waktunya tidak bisa semena-mena Bapak dan Ibu. Pengadilan agama bukan seperti kantor pemerintahan buat surat keterangan, tidak. Mohon Bapak, saya punya waktu 4 hari. Nggak bisa Bu, sidang pengadilan agama bukan nggak bisa 4 hari. Nah inilah contohnya. Bisakah dikabulkan oleh pengadilan agama isbat nikah 4 hari? Tidak bisa. Pengadilan agama bukan ada aturannya, masukkan permohonannya, kemudian ditetapkan harinya, dipanggil para pihaknya, dipanggil saksinya, kemudian dipanggil siapa lagi walinya, sudah sesuai dengan rukun dan syariat Islam disahkan. Itu bukan 4 hari, ya, itu memakan waktu minimal 10 hari dan lebih bahkan. Akhirnya gimana? Akhirnya orang tuanya mencak-mencak di pengadilan agama. Ini penting Pak, ini masa depan anak saya. Kalau anak saya nggak diinput, nggak dikirim berkasnya, batal. Itu salah siapa sebetulnya? Kenapa tidak jauh-jauh hari? Kenapa Bapak dulu tidak nikah resmi dan tercatat sebagai ketaatan kita kepada ulil amri minkum? Ini satu sisi. Ada juga masalah kemarin datang, dia mengadukan persoalannya, anaknya lulus mendapatkan beasiswa bagus, jadi anak bapak ibu berprestasi, betul. Tapi terkendala anak saya tidak punya akte kelahiran. Diminta salah satu syarat untuk mencairkan beasiswa yang prestasi ada akte kelahiran. Kenapa Bapak nggak punya akte? Saya nikahnya dulu nggak tercatat. Kami nikah dulu entah di mana-mana kita sebut lah daerah, nggak usah kita sebut daerahnya Pak. Tidak tercatat. Kalau bahasa orang sekarang nikah siri atau nikah bawah tangan. Anaknya hebat Pak, Bapak Ibu, anaknya prestasi, tapi tidak bisa mendapatkan dana beasiswa. Kenapa? Karena tidak punya 2 berkas menjadi syarat pencairan dana. Pertama, buku nikah orang tua. Yang kedua, tidak punya akte kelahiran anak. Tepatnya sudah datang ke pengadilan agama, kami proses, tapi katanya Pak, bisa Pak selesai 2 hari Pak. Enggak bisa, karena waktunya 2 hari, mau dikirim, mau diinput di aplikasi, baru dikirimkan rekening, baru masuk ke rekening anak. Saya bilang, kami katakan orang pengadilan agama, untuk menentukan sah dan nikah dalam proses isbat nikah tidak bisa selesai 2 hari. Tempatnya sudah betul, dia mengadukan ke pengadilan agama sudah betul, tapi waktunya tidak benar. Kalau ibu bersabar, kalau ibu melanjutkan, kenapa tidak jauh-jauh sebelumnya, ya, sebulan sebelumnya atau 2 bulan belakangan,
kan ini anak sudah besar. Ya itulah Pak, kami baru tahu kalau sudah punya masalah. Nah ini kebiasaan masyarakat kita Pak. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang berbahagia, sudah muncul masalah baru datang dan waktunya mepet. Dan itu kebanyakan di Kota Padang. Sudah mepet baru datang. Harusnya gimana? Harusnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipertentangkan aturan agama dan aturan yang untuk kemaslahatan kita. Memang pernikahan adalah atiullah wa atiur rasul, sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada ulil amri minkumnya. Ada syarat-syarat yang dipenuhi sebagai aturan ketertiban masyarakat. Kalau tidak tercatat Pak, nanti masyarakat kita sembarangan aja, maka diaturlah. Ya. Oh dulu Pak, anak saya ini di bawah umur. Juga ada pengadilan agama juga membuka peraturan undang-undang juga disebutkan ketika anak di bawah umur itu diajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ajukan oleh orang tuanya. Saya nggak bisa lagi menolak anak saya yang umur 18 tahun Pak. Sudah kemana-mana berduaan, sudah ke sini berduaan. Ya silakan. Tapi Pak Kua nggak mau nerima menikah. Kenapa? Umurnya belum cukup. Karena undang-undang sekarang menyatakan bahwa pernikahan yang boleh itu umurnya 19 tahun. Ajukan pengadilan agama di sana nikah. Bukan lari. Bukan kemana-mana. Nggak tercatat, tidak ada autentik, tidak diakui secara hukum negara kita, dia berkekuatan hukum tetap. Nanti kalau dia punya harta, contohlah dia kaya nanti, sukses, punya tanah banyak, tapi tidak ada bukti nikahnya, istri nggak dapat warisan Pak. Nggak dapat warisan di istri. Nanti kalau diambil keluarganya, lapor ke polisi, bukti nikah ibu dengan dia mana? Nggak ada. Karena bukti nikah yang diakui adalah buku nikah yang dikeluarkan kantor kuasa tempat sebagai akte otentik. Itu banyak Pak. Kasus itu diajukan warisan, dia nggak ada buku nikah, nggak bisa. Jadi kerugian. Maka pengadilan agama sebagai pengeluar kebijakan isbat nikah itu sebetulnya melindungi secara hukum perempuan dan anak. Nah, tapi syaratnya jangan kayak tadi Pak, 2 hari, 4 hari, jangan 1 hari, nggak bisa itu. Maka hari ini ya sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada masyarakat kita, ajukan kalau memang dulu pernah melakukan pernikahan yang disebut dengan istilah bawah tangan, nikah sembunyi-sembunyi, nikah sirri yang tidak tercatat di kantor KUA, ajukan pengadilan agama sejak hari ini. Jangan tergesa-gesa. Nanti pengadilan agama bilang nggak selesai oleh pengadilan agama ini. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup 4 hari. Kita punya proses dan punya hukum acara. Inilah yang terjadi maka kita lihat, karena ini sangat penting catatan ini hari ini, dan orang butuh, bahkan umrah dan haji pun butuh. Kemarin ada ibu-ibu yang sudah tua-tua datang ke agama, Pak saya mau umrah, tapi diminta oleh travelnya buku nikah. Iya, buku nikahnya di mana Bu? Kami kan tahun dulu nggak ada punya buku nikah katanya. Nah, maka prosesnya isbat nikah. Tapi umroh itu bilang cuma 3 hari. Kalau 3 hari nggak bisa Bu, nggak bisa Pak. 3 hari nggak bisa. Akhirnya silakan bilang undur dulu keberangkatannya dan kita selesaikan ini loh. Kalau nggak ada itu juga pemerintah Arab Saudi nggak terima juga, karena tidak mahram. Mana buktinya? Dan banyak itu kasus yang seperti itu. Tapi jangan berikan waktu 3 hari. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur yang rahimakumullah, maka inilah perlindungan hukumnya supaya perempuan terlindungi secara hukumnya dengan hak-haknya, dan anak juga terlindung hukum secara hak-haknya. Ya, bisa sekolah lebih tinggi, dia mendapatkan beasiswa dan prestasinya, dan juga mendapatkan warisan secara hukum karena ada bukti otentik
yang dia miliki sebagai anak yang sah secara hukum negara dan hukum Islam. Sebetulnya sejalan itu kata kita Allah dan Rasulnya, juga perempuan seperti itu. Demikianlah barangkali yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, dan mudah-mudahan tidak usah kita jadikan ini pertentang, tapi ini dalam rangka secara Islam juga kita mentaati Allah dan Rasulnya pernikahan, tapi juga ada aturan yang dibuat oleh pimpin kita sebagai uli amri minkum, sebagai orang yang mengatur tentang negara kita supaya tertib administrasi pernikahan di bangsanya. Itu yang kita patuhi. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, bukti yang ini sangat penting, jangan menjadi hal yang tidak terlindungi anak-anak kita dan istri kita di masa depan, terutama ketika ayahnya sudah tiada. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.